pencernaan ayam unggas itu pendek. Ya. Ya, prosesnya pendek. Artinya apa? Saat melebihi kapasitas daya seratnya, maka semua makanan itu akan keluar. Dorong. Makanya aku bilang ini dermawan telek ini namanya. Oke. 1 kilo berapa Bang? Dengerin. Kapasitas kemampuan daya serap pencernaan unggas, bukan cuma ayamnya, termasuk bebek ya, itu cuma 15% maksimum. Itu pun kalau ayamnya, kalau bebeknya sehat. Kalau nggak sehat, bahkan mungkin bisa kurang lagi daya serapnya. Artinya saat kita ngasih lebih dari 15, itu kita buang-buang pakan. Kalau ayamnya seekor 100 ya. Tapi kalau ayamnya 5.000, lumayan. berapa kilo yang dimakan kita buang? Kalau ayamnya 100.000, berapa kintal yang kita buang? Nah, disitulah keuntungan kita. Ya, semalam sempat ngobrol, katanya dari 5.000 ekor sekitar 4-5.000 per ekor. Kata aku bisa 11.000. Kenapa? Banyak yang dibuang. Padahal ayam daya ternaknya di seminggu pertama hanya 15% maksimum, nggak boleh. Kalau kita tahu kita buang-buang pakan. Oke. Contoh sekarang hitungnya gini. Misalkan anggap ayamnya 1.000 ekor. Hari pertama berapa pakan yang kita kasih? Ayo hitung. 100 gram. Anggap DOC saat masuk check-in-nya itu 40 gram. Rata-rata anggap aja lah. Ayo, gimana cara ngitungnya? 40 kali 1.000 40 kilo. Harinya 15%. Berapa kilo coba? 15% kali. 4 kali 40. Ini matematiknya dulu 5 kali. Oh, 60 kilo ya. 60 kilo. 6 kilo. 40 gram. 6 kilo. Kalau 1.000 ekor 40 kilo. 40.000, berarti kan 40 kilo. Ya. Kali 15%. 4 kilo, 6 kilo. Ya. Berarti hari itu hanya dikasihnya 6 kilo sehari itu. Nggak boleh lebih. Dibagi. Lebih dari itu tuh buang-buang pakan. Pasti pertanyaannya ya dikit banget ya, bodo amat. Awas loh, ayam itu nggak mengenal kenyang, taunya lapar. Ya, karena ayam nggak punya lambung, ayam itu cuma tembolok. Beda dengan rumensia. Jadi selama kelihatan ada makanan, ya ini makan aja terus. Gitu. Ya. Jadi nggak usah ngeliat temboloknya gede, nggak usah orang tembolok tempat sementara, habis itu dia keluarin gitu aja. Nggak ada lambungnya kalau enggak. Paham ya Bang Eka ya? Yang lain juga ya. Jadi apa? Tapi ada tapinya. Kenapa? Kasus kedua, kasus pertama tadi apa? Ketika suhu nggak normal. Ketika yang kedua, ketika perkembangannya. Yang ketiga, ini kalau pemberian ini nggak benar, biasanya yang hari ke-14 banyak yang mati. Gara-gara apa? Cara pemberian pakannya salah. Bukan soal banyak tak banyaknya, tapi apa? Rebutan. Gini, bukan. Interval. Pembentukan sel darah dengan pembentukan paru-paru jantung unggas itu berbanding lurus. Artinya tuh gini, ayam saat mulai bukan lahir kalau ayamnya atas ya, mulai netes itu paru-parunya baru berfungsi 25%, jantungnya pun sama baru berfungsi 25%. Ya. Saat kita kasih pakan jor-joran, misal ini kita main logika itu dengan sederhana ya. Saat makannya 1 gram, maka terbentuk 1 mili darahnya. Dibentuk. Ya. Ketika misal kasih 10 gram, maka 10 gram yang terserap, maka akan terbentuk 10 mili juga. Permasalahannya, ketika di atas 1 mili, maka kemampuan jantung paru-paru tidak akan berimbang. Ujung-ujungnya dia biasanya bertahan 10 hari. Nanti matinya itu biasanya belakang, di bawah kan dibalikin sampai mau ke pantat. Biru. Itu biru kemerah-merahan. Itu pecah bukan E. coli. Selama ini dibilangnya ini E. coli, bukan, bohong itu. Gara-gara apa? Tidak berimbang antara pasokan makan dengan kebutuhan darah dan
jantung paru-paru. paru-paru. Makanya dibatasi. Apa? Yang 15% tadi jangan sekaligus blok dikasih, tapi diatur di 7 hari pertama. Memang jadi banyak kerjaan, tapi kalau pengen sehat ya harus dilakukan. Ya. Tadi anggaplah dari 1000 ekor itu harus berapa? 6 kilo kan? Itu harus pembentukan sel jantung sama paru-paru itu per 4 jam. 4 jam dia mulai berkembang dari 5% jadi 26%. 4 jam lagi, nama lagi selama seminggu begitu. Sampai sempurna di seminggu pertama. Umur 7 hari baru full sempurna jantung sama paru-paru. Jadi kita ikutin akhirnya apa? Pemberian makannya diatur. Jadi yang 6 kilo tadi dikasihin 4 jam sekali, bukan 6 kilo bukan. Totalnya hari itu harus 6 kilo tuh. Ya. Oke. Nah sekarang satu hari kan 24 jam. 6 kali. Berarti di 6 kali kan pemberian. Misal awal masuk ayam misalkan jam 6 misalkan ya, maka 1 kilo. 4 jam kemudian 1 kilo lagi. 4 jam kemudian 1 kilo lagi. Yang banyak protes biasanya anak kandang. Ya pas jam 2 Anak pagi biasanya banyak protes gitu. kerjanya banyak. Kerjaannya lebih banyak kan aku ya. Ini kan ceritanya kita kan usaha. Iya. Mau cari duit. Bukan sekedar menghidupkan ayam ini. Jadi kita kalau nggak cari duit apa ya? Ngerti ya? Masuk. Pikir apa? Kita mau bisnis bukan pelihara ayam gitu loh. Ya. Usaha. Kalau kita berpikirnya mau pelihara ayam, jadi pasti ngeluh. Masa 4 jam sekali, berarti gua harus bangun tidur malam berapa kali sekali biasanya gitu. Oke. Tapi kalau di pikiran kita mindsetnya, aku mau cari duit dengan pelihara ayam, insya Allah itu nggak ada masalah. Tolong ini dirubah mindsetnya. Oke. Orang kalau berpikirnya aku pengen jaga malam, bukan nyari duit, malas harus jaga malam memang, ya kan? Pakai shift malam, malas kalau tapi ketika berpikirnya aku mau nyari duit, jam berapa pun kita berangkat, nggak ngeluh tuh. Gitu ya. Ini terutama anak kandang. Jadi kami ya, itu di seminggu pertama 4 jam sekali ngikutin perkembangan jantung paru-paru. Maksudnya insya Allah gak ada kasus nanti sama sekali. Nah minggu kedua baru boleh dibalik di 4 kalikan atau di 6 jam sekali. Cuma ada satu hal yang harus ditata. Kalau misalkan ini kan kalau hari pertama kan itu belum tentu ya, tergantung ayam jam berapa aja masuknya, tergantung datang check-in ya toh biasanya. Mulai hari kedua itu pemberian pakan selalu di jam pertamanya sama. Kalau pemberian misalkan di jam 7 pagi, maka seterusnya selalu harus jam 7 awalnya. Tadi kan kita kan yang seminggu pertama kan di 6 kali kan. Kalau mulai jam 7 berarti jam 7, jam 11 gitu kan. Nah seminggu kedua itu tetap jam 7 juga, tapi 6 jam sekali. Ngerti maksudnya? Itu rahasia kalau ingin sehat ayamnya. Tapi ada lagi kelebihan, ini efek samping. Apa? FCR-nya jadi sangat rendah. Kalau biasa rata-rata umum kan antara sekitar kisaran 1,4 sampai 1,6 FCR itu ketika sampai bobot 1,5 ya. Ini bisa 1,6. Kenapa? Sempurna. Efisien. Ya. Kenapa? Kita tidak membuang pakan yang nggak perlu, nggak jadi telek. Cuma yang kalau yang ngarepin banyak pohenya, ini akan terbalik. Pohenya malah boleh dibilang hampir nggak ada. Dulu waktu per 10.000 ekor itu dapatnya hampir 3 ton. Pohenya itu kan, setelah panen. Kesininya 1 ton juga nggak dapat. Nah kok nggak ada lagi, jadi tinggal ya orang kita kasihinnya nggak secukupnya aja, seperlunya dia. Kita melihara ayam kan melihara Korea. Gitu. Bener-bener ampas tuh ya. Jadi minggu kedua di 4 kali kan atau 6 jam sekali. Minggu ketiga
itu boleh 2 kali, boleh 3 kali, terserah gimana. Ya, rata-rata ini 2 kali loh. Jam 7 sama jam 5 sore, ya selesai. Tapi dosisnya nggak sama. Minggu pertama 15%, minggu kedua turun 14%, minggu ketiga 13%, minggu keempat sampai berapapun kita mau panen umurnya, tergantung suasana, tergantung lokasi. Kalau daerah panas seperti pesisir pantai kayak Semarang, ya, coba itu aku kasihnya cuma 7%. Tapi kalau daerah dingin itu aku kasihnya 10%. Oh ya dikit banget, ya memang segitu kita sering ya. Insya Allah. Coba bayangkan gini, ketika umur seminggu pakan nggak kerasa lah, orang bobotnya masih kecil, ya kan? Paling tingginya kan cuma 300 gram, umur seminggu 350 gram. Tapi ketika umur sudah 2 minggu, udah 500 gram ke atas, itu hitungnya udah kelihatan banget kebutuhan pakan dari sini. Oke, coba 1%, anggapnya ya masih tetap 1000, ya. Ketika bobot sudah 500 gram, oke, berapa banyak kalau kebutuhannya? 500 gram. Itu kan udah 500 kilo kali 15% kali 4%, 1% dari 500 kilo udah 1 sak loh, selisihnya per hari. Nanti 300.000. minggu ketiga 13%, kalau tetap di hari awal, konsep awal tetap 15, selisihnya 2%, 2 sak. Ngeri ya, per hari itu. Itu baru ayam 1000, ayam 5.000, 5 sak tidak mampu beli selama ini. Makanya kalau pola ayam dipakai per 5.000 itu ada selisih 40 sak rata-rata. Dari efisien, bukan mengurangi pakan, kita ngasih langsung sesuai kebutuhannya aja. Pemborosannya luar biasa, 50 sak kali 385.000, 450 ya. sekarang 150, coba 22 juta hilang duit kita. Dermawan Aku bilang MX 1 itu Mantel. artinya apa? Dengan pengaturan yang benar itu sudah luar biasa. Ketika ayamnya udah 100.000, 10.000, mak duitnya berapa sekarang kita buang-buang dulu. Dikasih 20% sama dikasih 13%, bobot ayam podo sama orang yang terserahnya segitu-gitunya kok. Ya, nggak ujuk-ujuk kalau dikasih, misalkan dikasih 1 on, ya, yang satu lagi 1,5 ton, ini jadi gede, enggak, ya tetap aja segitu, karena daya serahnya segitu-gitunya gitu, ya. Contoh gini aja lah ya, contoh gini aja lah. Hitungannya ya, coba di minggu pertama selisih pakan nggak kelihatan, karena kan bobot tuh masih kecil. Gram. Coba di minggu ketiga ini gila loh ini. Bobot 1 kilo gitu. Itulah kenapa kita bisa FCR 1,0. Kenapa? Minggu ketiga sama minggu keempat di situ fantastis, duit kita banyak bener keluarnya. Karena umur 20 aja kan bobot udah 9 sampai 1 kilo itu. Coba ketika bobotnya 1 kilo, misalkan umur 21 hari, jangan udah 1 kilo. Selisihnya kan di situ kan itu kan udah 13%, 2 loh, 2% loh, ya kan? Ya kan? Kenapa coba duit ini itu? Luar biasa itu. Ya. Ketika budidaya di atas 10.000, banget rasanya loh. Nah, lo gimana? Kemarin dia tadi di Nana kandang itu 20 sampai 22.000 kandang, selisihnya 470 juta satu kandang. Hanya dari ngatur pakan tok, selisihnya hampir setengah miliar. Siapi 1 ya. Jadi selama ini kita buang-buang pakan lagi setengah miliar, apa enggak gila itu? Pabrik ya. Ngerti ya? Paham ya? Ini hanya dari pengaturan apa? Kita bukan berarti pelit ke ayam, kita ngikutin kebutuhannya ayam. Memang segitu kebutuhannya. Ini yang harus dipahami. Oke.
pertanyaannya. Kadang-kadang kalau itu beda itu kan pakannya setiap minggu beda ya, maksudnya ini untuk 1 minggu pertama itu pakannya agak kecil sabar, terus habis itu kan beda ya. Itu gimana, pengaruh nggak ya? Jelas. Ini belum kebahas sebetulnya mau nyambung. Nanti pelan-pelan. Sekali lagi ya. Jadi hal yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga apa? Pemberian pakan. Minggu pertama cukup 15, minggu kedua 14, minggu ketiga 13, minggu keempat kalau daerah dingin 10, kalau daerah panas cukup 7%. Oke, lanjut ya. Hal yang keempat, kenapa pola ayah bisa maju 5-7 hari? Artinya untuk sampai bobot 1 kilo standar umum orang 20-21 hari. Tapi pola ayah itu 14-15 hari. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Aku nggak pernah ganti pakan. Dari pertama masuk sampai panen pakan nggak pernah dirubah. Kenapa? Jaga stres. Betul. Stressing pencernaan. Ketika ganti jenis pakan, dia akan stuck 3-4 hari. Artinya penambahan bobot Berhenti. terganggu. Dia nggak nambah. Kalau dikasih makan 3 hari itu, bobotnya paling namanya cuma 10% dari kebiasaan. Jadi bukan kita jago, enggak. Saat kita nggak ganti pakan kan nggak ada start, makanya kita maju. Oke. Berarti pakannya dipakai pakan kelapa itu ya? Iya. Panen ya? Sampai panen. Bisa kok kita malah senang. Ya, Karena kan lebih mahal. harganya beda. Makanya dia beda. Ya. Nah, tapi kan di lapangan nggak semudah itu. Karena banyak terutama TS atau PS ya yang nggak suka kayak gitu. Karena mereka pun udah diplot. Ya. Akhirnya dipikir ketemulah satu bola. Walaupun bagi pakan startnya nggak ada. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini. Misalkan kita mau ngasih, anggaplah seminggu pertama kita dikasih starter. Ya, misalkan dengan komposisi yang PK-nya 22% biasanya kan itu ya. Nanti kan biasanya di minggu kedua tuh ganti dengan yang 19%. Oke. Aku ngakalinnya, makanya dengan nanti kita praktek bikin nutrisi untuk khusus unggas. Jadi 1 jam sebelum pakan dikasihin, kita pipis dulu dengan nutrisi itu. Alhamdulillah, start hilang nggak ada. Jadi tetap aja maju 15 hari. Sampai bobot 1 kilo. Kalau nggak dikasih itu, alhamdulillah aku juga start. Jadi hari ini kita praktek khusus untuk unggas, bikin jamu sama nutrisi jadi. Kalau dikasihin dari awal, dari hari pertama, nutrisinya itu majunya seminggu. Umur 14-15 hari hampir 1 kilo. Kalau pakannya pabrikan. Oke. Tapi kalau pakannya 1 banding 1, artinya pakan pabrik kita oplos dengan dedak 1 juga. Itu tetap sama 21 hari, tapi kosnya fantastis. Separuh pakan bisa kita jual. Posisinya jauh lah dengan dedak. Ya, dedak 3.000 perak, itu kan 7.600. Bukan kepi ayah ya. Enggak, aku nggak pernah pakai kepi, susah nyarinya. Aku tuh simple orangnya, nggak pernah nyari yang kira-kira susah. Kalau udah susah dibikin susah lagi. Tapi berani satu-satu kalau sudah ada amunisi. Kalau belum ada nutrisinya, tuh jangan hancur. Makanya hari ini harus bisa praktek bikin apa? Nutrisinya. Bahkan sekarang kita sudah nyoba di udah 1 tahun terakhir ini 1-2 pakan jadinya 1, dedaknya 2. Hasilnya sama, panennya sama. Serius. Ya. Makanya hari ini kita harus serius ya. Ya. Sangat serius ya. Cuma 2 kok yang dibikin. Ya, kalau rotor kan jenengan masih mumet bikin ya Pak. Ya kan? Udah nanti kita sementara komunitas aja beliau nyediain ya. Terus kalau untuk jamu sama nutrisi itu mutlak harus bisa bikin sendiri. Kalau ngandelin dari kita aja ntar aku yang kaya.
sama aja dengan pemeran. Judulnya mandiri toh, nanti bikin sendiri ya. Tapi seandainya awas berpikirnya nggak usah berpikir pendek. Jangan besok dianggap sudah siap untuk bangun sebuah kepengurusan KP2M, monggo dikoordinir oleh komunitas di masing-masing wilayah untuk calon usaha dan khas dari KP2M. ngerti. Aku bebasin kayak gitu. Ya. Bisa diproduksi, ya kan? Oleh apa? KP2M masing-masing. Kubina monggo kan dapat duit. Pakai untuk roda jalan organisasi KP2M di wilayah. Nggak usah setor bagus ya. Ngapain? Paham ya? Pakan yang di urusan tadi kosong dari DOC Aku cuma sekali aja. Pas mau masuk satu hari pertama aja. Nah, hari keduanya ya udah kita kasih kata-kata. Awas, jangan salah. Tempat makan harus disesuaikan dengan jumlah ayam. Karena jangan sampai ada ayam yang nggak kebagian. Pundung tadi harus benar-benar dihitung ya. standar PT kan 130 ya Oke. minimal. Kalau aku nggak pakai gitu, aku ngelihat situasi aja. Saat aku kasih kurang, aku tambah lagi aja tempat makan. Tidak harus bibit sekian, Wah. makan juga nggak apa-apa ya. Malah kita pakai bibit itu rumit. Malah aku bikin pakai perangon malahan. Dikirim panjang, malah enak, semua kena gampang. Baby cik itu kan ketika umur 1 hari, lo besok pada udah gede, yang tadinya 10 kan cuma masuk 8. Dosanya paling cuma 6 ekor yang bisa masuk. Yang lain nunggu giliran. Kalau dia yang nggak rakus, kalau rakus, gue dia ngomong gitu, pusing. Kalau ya, aku bikin aja tempat makan sendiri. Biasanya aku pakai paralon aja bagi 2, panjangin aja, bagi 4 baris. Yang berapa tim sih? Apa ya? Yang berapa tim kalau Berapa ini? Yang 2 in. 2 in. Aku potong. Itu enak tuh itu. Nasi makannya tuh nggak capek. Ya. Nah, udah kena semua kiri kanan kan udah berat betul sambil nggak. Ya, itu simpel. Kalau udah bikin, ya hari pertama mungkin kebagian. 2 jam, 3 jam kemudian itu cepet gedenya loh ayam di pertama itu. Hilang satu. Harinya ketika nggak ditambah tempat makannya, ya ngamuknya banyak. Keroyokan, makanya kita harus apa? Harus selalu ya capek banget. Oke, kita teknis nanti di situ. Daripada beli model sampai besar ya, Ini memang sampai besar ya. ya, Paralon. istilah tadi kan kita ada ayam ya, bukan membesarkan ayam. Memang kesulitan itu baiknya juga sama. Anak kandang tidak mudah memang. Aku ingin nanya, teknik ke anak-anak gimana? Sistem gaji apa sistem kali? kita gaji ya, tapi gaji kita memang kalau dihitung kali hampir sama. Kalau saya kali, Nah, saya kapan? pengalaman aku sistem gaji itu tadi LLN. Hitung kali per ekor ayam berapa? 600. 600. Aku 1000 perak. Buat apa? Bro, Makanya nggak pernah ada yang LLN. Karena aku berpikir kalau ayam ini mati, duit gue hilang, nggak dapat duit. Aku balik 1000. Setelah ini yang hidup di Sampai pamer. maksud ini ya. Oke. Yang berlaku di sana ya. Betul. Saya dari Pandeglang. Jadi umpama saya kan kapasitas 19.000 nih. Oke. Berarti 19 juta dia udah punya gambaran. Gua kalau sampai panen hidup semua, gue dapat duit 19 juta gitu. Nah, kesepakatan yang terjadi selama ini 600 rupiah itu ya dihitung dari 19.000. Kalaupun nanti yang mati 1.000, yang mati 100, hitungannya tetap 19.000 kali 600 Tapi rupiah. perasaannya beda. Ketika berbicara seperti tadi, aku pengalaman kayak gitu ya, wis pokoknya aku kali waktu depan itu aku malah gimana sekarang ya. Aku nggak hitung, pokoknya dari itu dari jumlah populasi sampai panen. Aku bodo amat mau mati berapa, gua juga benar-benar segitu. Awas lagi itu image-nya beda. Jadi ya maksudnya 1.000 dikalikan yang hidup akhir. Hidup akhir itu image-nya beda apa? Dia kan semangat, gue harus hidup semua biar gue dapat sekian. Kalau misalnya 10.000, lo kebayang di kepala dia, gue 10 juta deh. Oke? Tapi ketika kita bilang, oke, kita 600 atau 700, waktu itu kita pernah sampai 500 di awal-awal ya. 500 itu gimana populasi? Dia ele-elean, bodo amat mau mati separuh juga kok tetap aja gajinya segitu kok.
insentif. Ini fisiologis loh ini. Iya, trik. Walaupun eming-emingnya podo segitu-gitu juga. Ya, cobain lah. Sama dulu juga pernah nyoba gitu. Yang paling rumit apa? Ketika nggak kita seperti itu, dia ngurusnya udah nggak benar, itu mohon maaf ya, kadang-kadang itu pakan tuh ngilang parah gitu. Udah diabutin dibangunin ya, ketika pakan datang misalkan 400 sak hilang 1-2 sak hari itu nggak kelihatan. 10 juga nggak kelihatan. Kalau pakai CCTV gitu ya. Oke lanjut, tadi apa lu lupa aku tadi? Tempat pakan paralon. Bukan. Satu dengan dedak 2. Jadi sekali lagi ya, masalah pakan, penggantian pakan ya. Jadi kalau pengen nggak ada stas, itu harus bikin nutrisi unggasnya harus dibikin. Hari ini kita praktekin ya. Hampir mirip-mirip dengan romansa, cuma tanaman dikit ya. Itu nanti dosisnya, nutrisinya per 50 kilo pakan 1 liter. Oke. Jadi setiap 1 karung lah ya. Nah itu nutrisinya 1 liter. Kalau pakannya tetap pakan pabrik yang bawaannya misalkan dari perusahaan atau kemitraan, itu rata-rata 5-6 hari maju. Artinya maju apa? Bobotnya lebih cepat itu. Kalau nggak dioplos satu-satu loh ya, itu biasanya paling lambat ya 16 hari itu udah nyampe bobot 1 kilo. Ya, ini luar biasa loh. Berapa itu luar biasa. 7 hari, atau 5 hari, atau 6 hari, berapa makan itu? Iya, yang kebuang. Ya kan? Kemarin kita di yang populasi 22.000, selisih pakannya 398 sak. Selisih pakan. Gara-gara dikasih nutrisi. Karena 5 hari lebih cepat dimaju. Panen. Ya. Wih, bukan itu. Banget itu. Panen 1 up lah. Tergantung. Ya tergantung order itu aja. Permintaan. Tapi rata-rata kita 1,5. Nanti separohnya 50% kita cukup 2 up. Karena ada bibirnya di situ. Ya. Bisa dipahami sampai situ. Oke. Jadi kalau mau ada pergantian pakan harus dibikinkan nutrisi. Ya. Itu kan kita pakai skam ya. Apakah ketika sampai bobot 2 kilo skam itu nggak kita tarik, itu masalah nggak ya? Gini. Maksudnya gini, karena kandang kita kan kandang panggung ya. Kalau bisa efisiensi kan bawah juga bisa tak pakai, tak buatin untuk kandang sekalian. Tingkat. Saya sampai panen suka nggak turun. Sampai panen. Hanya penambahan aja. Gini. Tapi ya lihat kondisi kelembaban bawah ya. Ketika misalkan udah basah udah lembab, aku tabur tipis lagi 1 cm. Sampai panen begitu. Jadi nggak pernah diangkat. Jadi diangkat nanti setelah panen. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting kelembaban bawah aja dijaga. Jadi lihat kondisi. Karena gini. Kelihatan kok saat kita jalan ketika nempel di sendal atau di sepatu, itu artinya lembabnya udah tinggi. Kalau udah aku tabur lagi tipis. Tambah. Kalau ditarik dengan skam nggak masalah ya. Gak masalah, tapi capek. Stres nggak ya? Stres nggak ya? Kalau ada, misalkan biasanya kotorannya tuh nempel di anusnya ayam, terus apalagi kami juga nempel gitu. Itu kalau pakai pola nggak bener begitu. Pola kita alhamdulillah Kering. aja. Pemberian kotor 3 hari pertama, kemudian jamu per 3 hari, alhamdulillah. PSS itu ada yang beres, kering aja, putih. Kalau basah bisa saya gini. Terus Tapi kering kita di nggak sini. pernah. Dulu iya, Nggak bisa Sama keluar, gitu juga. saya mati. turun ini naik lagi, kadang sampai harus ganti 2 kali, salah, mumet. Tapi setelah pakai pola yang sekarang, kita nggak pernah ganti sekali. Paling pun sekali 2 kali aja aku tabur. Kalau benar-benar 2 kali. Biasanya kan becek itu bukan karena bukan PSS-nya, minumnya yang berantakan. Banyakan. Ya.
kecuali kalau pakai maple, oke aman-aman aja. Kalau pakai yang manual, pel ring. nah itu aja. Oke. Tapi kalau pakai maple, itu aman-aman aja, nggak ada TC. Kita nggak perlu disekat. Ya sampai panen kita nggak diturunin. Ya, jadi turunin nanti kan setelah panen dulu kita turun. Berarti antisipasinya hanya tabur ya. Kim, kabur. Tipis-tipis saja lah. Plus 3 hari tadi pemberian jamu gasnya ya. ketebalan sekam di awal berapa? Di awal ya cuma 2 cm aja. Tuh DOC masuk ke 2 cm. Jadi aku 2 cm. Itu kan aku yang kalau pertama masuk kan aku tak hamparin dulu lah. Biasanya kalau nggak ada, kalau dulu aku suka pakai koran. Kalau kesini ya aku nggak pakai koran, pakai yang kertas payung yang roman itu kan. Kalau yang kalau susah luas banget, kalau itu pakai koran aku itu. Kertas yang Iya, biasa setelah 3 hari itu kan biasanya koyak-koyakan. Nah, di situ aku tambah masukkan kayak lagi 1 cm. Selanjutnya biar kondisi. Kalau basah, aku tambah lagi 1 cm. Biasanya paling terakhir yaitu bisa 7 cm. Mau sampai panen.